Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Yordania pada 14 April 2025, memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin sejak 1950. Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari upaya diplomatik Indonesia di Timur Tengah, yang sebelumnya mencakup Turkiye dan Qatar. Prabowo dan Raja Abdullah II memiliki hubungan dekat, yang dimulai dari masa pendidikan mereka. Dalam kunjungan ini, mereka berencana menandatangani nota kesepahaman di berbagai bidang, termasuk perdamaian dan perdagangan. Yordania telah lama mendukung kemerdekaan Indonesia, di mana hubungan diplomatik resmi dibentuk setelah Indonesia merdeka. Sejarah hubungan ini meliputi kunjungan Raja Hussein ke Indonesia pada 1986 dan kunjungan Presiden Soeharto ke Yordania, yang semakin memperkuat kerjasama kedua negara. Di balik panggung dunia militer, tersimpan sebuah kisah persahabatan yang tak banyak orang tahu. Kisah ini melibatkan dua tokoh besar, satu dari Indonesia, satu lagi dari Timur Tengah. Ya, Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II dari Yordania. Bagaimana kisah awal persahabatan kedua pemimpin negara ini bertemu? Kita simak cerita berikut ini, diambil dari berbagai sumber media. Cerita ini dimulai di sebuah tempat bernama Fort Benning, Amerika Serikat, salah satu lembaga pendidikan militer elite dunia. Disinilah dua pemuda dari latar belakang berbeda, Prabowo dari Indonesia dan Abdullah dari Yordania, bertemu untuk pertama kalinya. Sama-sama menimba ilmu militer, mereka bukan cuma belajar taktik perang, tapi juga menjalin sebuah persahabatan yang akan bertahan puluhan tahun. Abdullah bukan orang sembarangan. Ia adalah anggota Wangsa Hashimiyah, dinasti yang telah memimpin Yordania sejak tahun 1921 dan dipercaya sebagai keturunan ke-41 langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sementara Prabowo adalah perwira muda Indonesia yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di negerinya. Waktu berlalu, tahun 1998, Indonesia dilanda krisis. Prabowo yang saat itu terseret dalam kontroversi disingkirkan dari militer oleh para elit politik. Di tengah badai itu, datanglah uluran tangan dari sahabat lamanya Abdullah yang saat itu masih menjadi pangeran di Yordania. Datanglah ke Yordania, kata Abdullah. Ketika Prabowo tiba di Yordania, ia sudah bukan tentara lagi. Ia datang sebagai warga sipil, tapi yang menyambutnya adalah sebuah upacara militer. Abdullah sendiri yang memimpin pasukannya dan memaksa Prabowo untuk menginspeksi barisan. Di sini, Anda tetap jenderal, ucap Abdullah sambil memeluk Prabowo erat. Momen itu membekas dalam hati Prabowo. Saat saya disingkirkan dari tanah air, negeri ini menerima saya dengan baik, kenangnya. Sejak itu, Yordania menjadi rumah kedua baginya. Tapi hubungan mereka tak hanya soal masa lalu. Abdullah, yang kemudian menjadi Raja Yordania dan memimpin pasukan khusus kerajaan, sangat mengagumi keberhasilan Prabowo dalam operasi pembebasan Sandera di Mapenduma, Papua, tahun 1996, operasi Raja Wali yang penuh risiko. Saking terinspirasinya, Abdullah bahkan membentuk pasukan khusus RJSOC, Royal Jordanian Special Operations Command, dengan struktur dan semangat yang meniru satuan elit Indonesia, Kopassus, di mana Prabowo pernah menjadi komandan jenderalnya. Abdullah sempat meminta Prabowo untuk menjadi penasihat militer bagi negaranya. Tapi Prabowo menolak, cinta tanah air terlalu besar untuk ditinggalkan. Meski begitu, Abdullah tetap memanggilnya senior dan mengikuti jejaknya dengan penuh hormat. Dari medan latihan di Fort Benning hingga pertemuan di markas pasukan elit Yordania, kisah dua sahabat ini membuktikan, di atas politik, di atas jabatan, ada persaudaraan yang tumbuh dari rasa saling hormat dan kepercayaan. Inilah kisah persahabatan sejati antara Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II. Kisah yang tertulis dalam sejarah dan abadi dalam ingatan mereka yang tahu artinya setia.